Indonesia, rasam Al-Qur'annya itu adalah ilmu Asim bin Hafaz. Dia mengatur bacaan Al-Qur'an itu ada tanda jeda. Artinya ketika tanda jeda itu ada, rentetan hukum itu nanti bisa berhenti di tengah, masuk hukum yang lain. Makanya ada jedanya di situ. Itu ilmu imam itu membahas tentang bagaimana rentetan-rentetan berhentinya. Ada juga nanti dia berbicara tentang ya ketentuan daripada menurut pengetahuannya dan penelitian yang seperti misalnya ain. Kenapa ada ain? Karena diceritakan ain itu tempat Rasulullah dahulu ketika membaca Al-Quran. Misalnya malam ini Rasulullah sholat, lalu dia menggunakan sani bacaannya itu juz pertama. Sudah masuk ain, dia rukuk. Itulah makna ain itu. Masuk ini rukuk. Makanya di Arab itu dia membaca Al-Quran untuk salat tarawih itu 30 juz, nanti berhentinya di ain-ain itu. Nah, berhenti di ain, berhenti di ain, berhenti di ain, begitu dia. Itu bagian daripada tentang pengetahuan daripada imam itu sendiri. Sebenarnya kalau berbicara tentang Al-Quran itu sama sekali diturunkan, dia tidak ada titiknya, tidak ada titik, tidak ada baris. Lalu siapa yang menyempurnakan? Yang menyempurnakan imam-imam ini tadi. Kenapa ada aturan wakafnya? Mungkin menurut Imam Asim bin Hafaz tadi ada kaedah di situ. Kaedahnya mungkin ya kalau ya sama seperti kita membaca yang ada jeda ya, ada jeda. Mungkin ada keistimewaan, ada kelebihan di situ. Atau bahkan ada juga ayat Al-Quran ini nanti di tengah-tengah wakaf itu dia sudah berbeda dengan hukum ayat sebelumnya itu dengan hukum ayat sesudahnya ini. Mungkin bagian daripada itu. Makanya tidak bisa di sembarangan Al-Quran itu berhenti. Karena kalau kita nanti berhenti di tengah-tengah ayat lalu kita tidak mengulanginya kembali misalnya, dia hukum itu terputus. Nah, berubah makna dia. Jadi ketika berubah makna, ya inilah terlepas daripada originalitas daripada Al-Quran itu sendiri tadi. Makanya ada tanda berhentinya. Misalnya napas kita tidak sampai ketika kita berhenti di tengah-tengah ayat, ada aturan itu kita wajib mengulanginya beberapa kalimat, tidak boleh berhenti nanti di huruf jar. Kalau kita berhenti di huruf jar harus diulangi lagi. Kenapa ada seperti itu? Karena hukum itu dan tentang hukum tadi. Kalau kita putuskan di tengah, nanti terputus hukum ini. Itu bagian daripada untuk menyempurnakan makna itu sendiri sebenarnya.